Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam dirinya nyata segala kepenuhan Allah. Dia adalah Allah yang senantiasa hadir secara personal dalam setiap peristiwa hidup kita. Dia ingin kita mengalami Dia secara pribadi, bukan sekedar untuk menyelesaikan problema hidup, namun agar kita mengalami bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, yang hidup dan yang personal bagi kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih bagi kita. Dia juga Allah yang rindu memulihkan hati setiap anaknya. Hati yang hancur, hati yang dikecewakan, hati yang rindu kasih-Nya yang sejati dan sempurna. Mari renungkan kehadiran Allah yang bersifat personal, yang menyatakan Dia adalah Allah yang setia dan selalu hadir dalam hidup kita. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin, firman Tuhan. Jadi begini saudara, ada orang yang membawa kepada Tuhan Yesus orang yang tuli dan gagap. Lalu dituliskan begini, supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu.
Tradisi atau kebiasaan yang terjadi pada waktu itu dengan meletakkan tangannya atas seseorang artinya mohon berkat. Orang-orang membawanya kepada Yesus supaya Tuhan memberkatinya. Seperti yang kita tahu melalui catatan Injil Markus ini, ternyata Tuhan Yesus bukan hanya memberkati orang itu, tetapi juga menyembuhkannya. Pada zaman modern ini, termasuk orang-orang Kristen justru tidak lebih maju dari zaman orang-orang di zaman Alkitab. Maksud saya begini saudara, orang sakit pasti maunya sembuh. Nah, banyak orang yang berpikir kalau Tuhan Yesus yang sembuhkan selain gratis kelihatannya rohani. Sehingga banyak juga yang tertarik, yang terpesona, yang takjub kalau ada pendeta atau orang yang mengaku berkarunia bisa menyembuhkan. Orang pasti berbondong-bondong datang. Saya mengatakan ini bukan berarti tidak percaya mujizat, saudara. Salah. Saya percaya Allah berkuasa untuk melakukan apa saja, termasuk melakukan mujizatnya. Tetapi yang saya mau omong itu begini. Perilaku orang Kristen yang merohanikan kesembuhan, apalagi ditampilkan di TV atau di YouTube atau di media sosial, sehingga banyak orang tertarik pada kesembuhannya, bukan tertarik pada Tuhannya. Kalau Tuhan Yesus tujuannya supaya orang tuli dan orang yang gagap tadi cuma sembuh saja, maka itu artinya tidak ada yang istimewa, saudara. Alkitab sendiri mengatakan bahwa banyak orang yang bisa melakukan mukjizat demi nama Tuhan seperti yang dicatat dalam Matius 7 ayat 22. Banyak. Menjadi sembuh itu anugerah umum. Kalau saudara memperhatikan dengan cermat dan teliti, maka saudara akan menemukan bahwa orang yang tuli dan gagap itu bukan umat, saudara. Bukan orang Yahudi. Dari mana kita tahu? Dari catatan Injil Markus ini ditulis di tengah-tengah daerah Dekapolis. Daerah Dekapolis itu adalah area di selatan Gadara. Ini adalah wilayah orang kafir di timur dan sebelah selatan Danau Galilea. Pelayanan Yesus di daerah ini menunjukkan kasihnya bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kalau saudara sakit, berdoa hanya minta sembuh saja, berarti saudara hanya berada di area anugerah umum. Sedangkan Tuhan telah menjadikan saudara miliknya itu sebagai wahyu khusus dengan anugerah khusus. Khusus karena berhubungan dengan Kristus dan firman-Nya. Di mana anugerah khususnya dalam perikop ini, saudara? Di ayat 37. Dicatat begini, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara, Alkitab itu mencatat dengan teliti. Ia menjadikannya. Ia menjadikan segala-galanya. Jadi, bukan hanya ia menyembuhkan, tapi pakai kata menjadikan. Apa artinya, saudara? Arti kata menjadikan itu dihubungkan dengan pribadi Allah dalam catatan kitab Kejadian itu begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Menjadikan sama dengan menciptakan. Misi Kristus adalah menghadirkan kerajaan Allah secara langsung melalui apa saja yang dikerjakannya, sebab ia adalah pencipta, ia adalah Allah. Jadi saudara, orang bisu dan gagap tadi memang disembuhkan, dapat anugerah umum. Tetapi orang bisu dan gagap itu disentuh langsung oleh sang penciptanya. Ini yang khusus. Makanya dikatakan ia menjadikan segala-galanya baik. Kemahakuasaan sang pencipta dinyatakan. Jadi bagaimana seharusnya? Kalau saudara sakit, jangan hanya minta kesembuhan jasmani atau kesembuhan badani saja, tapi berharaplah akan anugerah khususnya.
berkat khususnya seperti yang dicatat dalam Bilangan 6 ayat 24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bisa saja Allah tidak memberikan anugerah umum, seperti yang saudara harapkan, seperti kesembuhan tadi. Tapi Allah memberikan anugerah dan berkat khususnya, yaitu damai sejahtera dalam hidup kita. Selamat ulang tahun Richard Alexandre Suyanto. Kiranya Allah senantiasa memberikan kelimpahan anugerah khusus bagimu, yaitu damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pikiran kami sempit dan terbatas sehingga sangat sulit memahami kemauan Allah. Terima kasih karena Tuhan telah membukakan bagi kami, yaitu firman-Mu, sehingga kami beroleh anugerah untuk mengenal dan mengerti firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, hamba menyerahkan Richard yang berulang tahun. Bersyukur bahwa Richard boleh mengenal Tuhan dan juru selamatnya sejak anak-anak, bahkan sejak dalam kandungan. Mohon Roh Kudus meneguhkan panggilan Allah di dalam dirinya, sehingga Richard pun menundukkan dirinya kepadamu, sebagaimana Petrus setelah berjumpa secara pribadi dengan Tuhannya. Masa-masa kuliah ini kiranya menjadi persiapan baginya untuk memenuhi panggilan Allah. Mendoakan juga untuk kedua orang tuanya, yaitu Te Yen dan Lili. Kiranya anugerah khusus-Mu terus dicurahkan bagi mereka berdua, termasuk Sin Sin dan juga Jiang Jiang. Kiranya Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada mereka sekalian. Berdoa juga untuk Ibu Tong Miyun yang terus ikut ambil bagian dalam merawat dan mengasuh anak-anak ini. Mohon Tuhan memulihkan, mohon Tuhan memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan permohonan kami. Amin.